Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal asli Simama Poltekkes tahun 2022. Kali ini yang akan kita bahas adalah mata pelajaran kimia. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Jika 50 ml larutan asam asetat 0,4 molar dengan Ka 2 kali 10⁻⁵ dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 0,4 molar, maka besarnya pH larutan yang dihasilkan adalah, oke, kalau misalnya yang ditanyakan adalah yang dihasilkan, berarti ini adalah pH dari campurannya. pH campuran antara asam asetat dan NaOH, antara asam dan basa. Jadi berapa pH campurannya. Nah, untuk menentukan kita mau pakai persamaan atau rumus yang mana, kita harus tahu dulu ini campuran yang terbentuk apa. Jadi ada dua jenis campuran, ada yang nanti akan menjadi sebagai larutan penyangga atau buffer, atau menjadi hidrolisis garam. Nah, dilihatnya dari apa? Dilihatnya dari jumlah mol asam dan basanya gitu. Jadi kalau misal nih, kalau dia penyangga, kan campuran itu ada dua ya, penyangga atau hidrolisis garam. Kalau misal dia penyangga, itu ketika mol yang lemah, entah itu yang asam atau yang basa, pokoknya mol yang lemah itu lebih besar daripada mol yang kuat. Kan yang di sini yang lemah adalah asamnya, berarti harusnya mol asam lebih besar daripada mol kuat. Baru bisa dikatakan kalau dia adalah penyangga. Kalau hidrolisis garam itu ketika mol asam sama dengan mol basa. Mol asam sama dengan mol basa gitu. Nah, berarti kita harus menentukan dulu berapa mol asamnya dan berapa mol basanya gitu. Oke, untuk mencari mol, ini kan yang diketahui di dalam soal kan molaritas dan volume. Berarti untuk mencari mol, yang pertama mol asam dulu. Untuk mencari mol asam, rumusnya molaritas dikali volume. Karena molaritas asamnya adalah 0,4 molar dan volumenya adalah 50 mili, berarti molnya 20 milimol. Oke, untuk yang basa, mol basanya molaritasnya juga sama ya, M kali V, rumusnya juga sama, molaritasnya 0,4 dan volumenya juga 50 mili. Berarti kan sama ya, hasilnya 20 milimol. Nah, kalau misal udah diketahui molnya dua-duanya sama, mol asam dan mol basanya sama, berarti nanti persamaan yang kita gunakan adalah hidrolisis garam yang ini, teman-teman. Nah, untuk persamaan hidrolisis garam beda dengan persamaan penyangga ya. Kita harus tentukan dulu dia itu hidrolisis garam yang bersifat asam atau yang bersifat basa. Nah, dicarinya dari dilihat mana yang kuat gitu. Ini kan tadi aku bilang kalau di soal ini itu terdiri dari asam yang lemah dicampur dengan basa yang kuat. Berarti nanti akan terbentuk suatu larutan hidrolisis garam yang bersifat basa, karena yang kuat itu yang dibasa, hidrolisis garam basa. Berarti nanti yang kita hitung untuk menentukan pH-nya bukan konsentrasi H+, tapi konsentrasi OH- gitu ya. Oke, berarti kita mulai untuk menghitung pH. Karena pH itu rumusnya main log H+ atau POH itu main log OH-, berarti kita harus nyari dulu konsentrasi OH- atau konsentrasi H+, tergantung dari sifatnya. Karena ini sifatnya basa si garamnya, berarti kita pakai rumus yang bawah yang ini ya. Karena kan basa. Kalau basa yang dicari adalah konsentrasi OH-. Oke. Rumus mencari konsentrasi OH- pada hidrolisis garam adalah akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Oke. Jadi konsentrasi garam itu dicari dari mol per volume gitu. Ini dicari dari mol per volume. Ya, garam itu dicari dari mol per volume. Volumenya harus volume total. Jadi campuran antara volume asam sama volume basa. Karena memang kan yang ditanyakan adalah volume pH campuran ya. Kalau campuran berarti kan udah pencampuran antara asam dan basa tadi. Nah, molnya ya molnya si garam. Berarti kalau misal aku gambarkan suatu reaksinya, ini ada asam. Aku tulis gini aja teman-teman, asam dicampur dengan basa akan menjadi garam dan air. Itu kan reaksi umumnya ya.
Nah, tadi kan udah diketahui tuh mula-mula asamnya itu 20 milimol, basanya juga 20 milimol. Nah, berarti yang bereaksi berapa? Yang bereaksi ya sesuai dengan yang kita cari. Reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu kan jumlah mol dibagi dengan koefisien. Yang terkecil itu sebagai reaksi pembatas. Nah, karena ini jumlah molnya sama dan koefisiennya sama, berarti dua-duanya habis. Dua-duanya menjadi reaksi pembatas gitu. Nah, karena dua-duanya habis, berarti asam dan basanya tidak sisa 0. Karena mula-mula dikurangi bereaksi, hasilnya 0 ya. Garamnya ini tetap 20, airnya juga tetap 20. Sisanya 20 karena produk itu selalu positif atau ditambah. Nah, berarti 20 inilah yang sebagai mol dari garam. Berarti nanti kita masukkan di sini teman-teman. Akar KW itu kan sebagai tetapan ionisasi air ya. Jadi udah ada tetapannya yaitu 10 pangkat min 14. Ka-nya kita lihat dari sini 2 kali 10 pangkat min 5. Terus molnya si garam tadi kan 20. Volumenya harus volume total pencampuran dari 50 ditambah 50 berarti 100. Oke, ini kan bisa dicoret ya. 2 sama 2 bisa dicoret. 0 atas sama 0 bawah bisa dicoret. Berarti 0 ini kan 10 pangkat 1 ya. Dicoret sama 10 pangkat min 5 berarti tinggal 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4-nya pindah ke atas. Ini aku ganti dulu. OH min sama dengan akar, berarti ini kan 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat 4 ya. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 10. Nah, akar 10 pangkat min 10 berarti 10 pangkat min 5. Nah, OH minnya berarti ketemu 10 pangkat min 5. Nah, untuk mencari pH, kita harus mencari pOH dulu. Kalau dia kalau dia memang yang ditanyakan adalah OH min. Jadi nggak boleh langsung pH. Dari OH min nggak bisa langsung pH, harus pOH dulu. Kalau misal OH-nya 10 pangkat min 5, berarti pOH-nya 5. Menurut pangkatnya aja teman-teman. Ya, cara cepatnya gitu. pOH-nya 5, berarti pH-nya sama dengan rumusnya pH adalah 14 min pOH. Kalau misalnya yang dicari pOH dulu ya. Berarti 14 dikurangi 5, pOH-nya kan tadi 5. 14 kurangi 5 sama dengan 9 gitu. Berarti pH campuran dari larutan hidrolisis garam ini adalah 9. Yaitu opsi yang E. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Di dalam suatu larutan terdapat ion-ion X2+, Y2+, dan Z2+ dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Ke dalam larutan ini ditambahkan NaOH padat sehingga pH larutan menjadi 8. Berdasarkan data berikut, KSP XOH 2 kali sekian, KSP YOH 2 kali sekian, KSP ZOH 2 kali sekian. Maka hidroksida yang mengendap adalah, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah kita harus tahu dulu konsep mengendap pada KSP itu seperti apa. Jadi, kriteria mengendap ya suatu larutan kalau misal dia mengendap, ini di bab KSP ya. Ini kelas 2, babnya bab KSP atau hasil kali kelarutan gitu, babnya bab kelarutan. Larutan mengendap itu ketika QC lebih besar daripada KSP-nya. Karena di sini data KSP masing-masing udah ada, berarti kita harus cari QC dari masing-masing ion atau masing-masing larutan yang terbentuk gitu. Nah, ini kan kebetulan molaritasnya kan sama nih. Semua ion ini molaritasnya sama-sama 0,1 molar. Jadi nanti kita ngitungnya satu aja, sama aja. Terus konsepnya pokoknya ini ya yang harus dipegang. Dia itu dibilang mengendap ketika QC-nya lebih besar daripada KSP. Nah, terus tadi kan ke dalam larutan ini ditambahkan NaOH sehingga pH larutan menjadi 8. Berarti kan pH campurannya 8 tuh. pH 8 ini kan berarti pH basa ya, teman-teman. Nah, kalau basa berarti kita harus nyari pOH dulu. Kalau pH-nya 8 berarti pOH-nya berapa? Ya 14 kurangi 8 berarti 6. Kalau pOH-nya 6 berarti OH-nya berapa? 10 pangkat min 6. Gitu ya, kebalik-balik kayak tadi ngerjakan nomor 1, kan urutannya seperti ini, cuma dibalik aja. Oke, kalau pOH-nya 6 berarti OH-nya 10 pangkat min 6. Nah, terus ini kan larutannya yang ini ya teman-teman, XOH 2 kali, OH 2 kali, ZOH 2 kali. Nah, untuk menghitung QC itu hasil kali konsentrasi ion-ion. Nah, berarti nih, kalau misal aku mau ngitung QC dari XOH 2 kali,
QCXOH 2 kali itu kan sama dengan QC-nya si YOH 2 kali, sama juga dengan QC-nya si ZOH 2 kali. Karena kebetulan ini tuh sama, cuma OH-nya jumlahnya sama-sama 2, dan X-nya juga sama-sama ion 2 plus gitu. Jadi ini sama aja teman-teman, QCX, QCY, QCZ itu sama aja gitu. Nah, QC itu kan tadi hasil kali konsentrasi ion ya, kita coba salah satu aja. Misal yang XOH 2 kali nih. XOH 2 kali itu kan kalau terion menjadi X2 plus ditambah dengan 2 OH min ya. Berarti QC-nya adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisiennya. Ionnya ada apa aja? Ion X2 plus koefisien 1, dan yang kedua adalah ion OH min koefisien 2 dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Nah terus X2 plus tadi kan udah diketahui nih. Ion-ion X2 plus, Y2 plus, sama Z2 plus tadi kan konsentrasinya 0,1. Berarti tinggal dimasukkan aja teman-teman, 0,1 dikali konsentrasi OH minnya yang ini. Konsentrasi OH minnya 10 pangkat min 6 dipangkatkan dengan 2. Oke, 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 6 pangkat 2. 10 pangkat min 6 pangkat 2 itu kan berarti 10 pangkat min 12 ya. 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 13. Oke, berarti QC XOH 2 kali, YOH 2 kali, ZOH 2 kali semuanya sama, yaitu 10 pangkat min 13. Berarti sekarang kita harus bandingkan QC dengan KSP-nya gitu ya. Yang pertama, KSP-nya si XOH 2 kali, di soal kan udah diketahui tuh 2,8 kali 10 pangkat min 10, sedangkan QC-nya adalah 10 pangkat min 13. Artinya KSP-nya lebih besar daripada QC, ya kan? Min 10 pangkat min 10 dengan pangkat min 13 lebih besar pangkat min 10. Berarti larutan nomor 1 atau XOH 2 kali dia bukan mengendap tapi larut. Kalau KSP yang lebih besar artinya larut. Yang kedua, KSP YOH 2 kali itu kan di soal udah diketahui 1,6 kali 10 pangkat min 14. Oke, sekarang min 14 sama min 13 lebih besar yang mana? Betul, lebih besar yang min 13. Artinya KSP-nya lebih kecil daripada QC. Nah, ini berarti sesuai dengan konsep kita tadi yang larutan mengendap sama dengan QC-nya lebih besar daripada KSP. Artinya larutan nomor 2 mengendap. Terus larutan yang nomor 3 yaitu KSP dari ZOH 2 kali adalah 4,5 kali 10 pangkat min 11. Oke, 11 sama 13, min 11 sama min 13 lebih besar mana? Min 11 ya, berarti KSP-nya lebih besar daripada QC-nya, dan larutan ini nanti akan larut bukan mengendap gitu. Berarti jawaban yang benar adalah opsi yang B. Larutan yang hidroksida yang mengendap adalah larutan YOH 2 kali. Yang ini ya, yang nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Di bawah ini adalah beberapa sifat koloid. Ada efek Tyndall, ada gerak Brown, dialisis, elektroforesis, dan koagulasi. Pertanyaannya adalah sifat koloid di atas yang diterapkan pada proses pencucian darah pada penderita aduh salah gitu soalnya men. Lali aku pada penderita gagal ginjal. Ini harusnya apa langsung tak omongi tak coret aja. Coret aja. Oke, sekarang kita lanjut Mbak Sofi tikat. Yang tadi ya, nomor 3 ini mulai lagi nomor 3. Oke, sekarang soal yang nomor 3. Di bawah ini adalah beberapa sifat koloid. Yang pertama efek Tyndall, yang kedua ada gerak Brown, 3 dialisis, 4 elektroforesis, dan 5 koagulasi. Oke, pertanyaannya adalah sifat koloid di atas yang diterapkan pada proses pencucian darah pada penderita gagal ginjal adalah, oke ini harusnya soalnya ini tipe ya. Oke, harusnya pada penderita yang gagal ginjal adalah nomor gitu ya. Berarti kita harus mencari sifat-sifat koloid dari 5 sifat koloid di atas itu yang diterapkan pada penderita gagal ginjal itu yang mana gitu. Oke, jadi ini adalah pertanyaan yang sering ya, yang common. Jadi proses sifat koloid yang biasanya diterapkan untuk proses pencucian darah itu adalah dialisis. Jadi
cara kerjanya itu ini nanti seperti osmosis gitu. Jadi darah kotor yang penderita gagal ginjal itu kan biasanya ginjal itu kan berfungsi untuk menyaring darah ya. Jadi darah-darah itu mengandung beberapa zat gitu. Jadi nggak cuma yang baik-baik aja, nggak cuma nutrisi aja, dan juga biasanya ada juga penyakit gitu ya, atau ada racun gitu. Nah, ginjal itu berfungsi untuk menyaring itu, mana yang nutrisi, mana yang racun, yang nggak dibutuhin oleh tubuh gitu ya istilahnya. Nah, kalau misal gagal ginjal, berarti ginjalnya itu fungsinya rusak. Kalau ginjal fungsinya rusak, berarti dia tidak bisa membedakan atau tidak bisa menyaring lagi. Nah, dialisis itu adalah alat atau proses ya, proses untuk pengganti ginjal. Jadi kalau dialisis itu prosesnya nanti ya darahnya itu bakalan disaring juga gitu, tapi pakai alat di luar tubuh gitu. Jadi jawabannya adalah yang C atau dialisis. Efek tindal itu biasanya teman-teman itu adalah sifat koloid yang biasanya kita lihat kalau misal di malam hari lampu sorot kendaraan kita, lampu motor atau lampu mobil itu mengenai debu-debu halus. Nah, itu kan sifat koloid ya, salah satu sifat koloid. Jadi koloid itu dibilang padatan bukan, dibilang larutan juga bukan. Dia memang ukuran partikelnya itu di tengah-tengah. Kalau larutan kan saking kecilnya sampai kita nggak bisa lihat pakai mata telanjang ya, harus pakai mikroskop gitu. Kalau misal padatan kita bisa lihat. Nah, koloid ini dibilang larutan enggak, karena dia bisa dilihat, contohnya debu yang terbang tadi itu, tapi dibilang padatan juga enggak, karena dia kecil banget gitu. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, salah satu sifat koloid yaitu efek tindal. Jadi debu tadi itu merupakan salah satu jenis koloid. Kalau misal dia dikasih sinar, entah itu sinar dari mobil motor pada malam hari atau sinar matahari. Biasanya kalau misal kita nyapu tuh kan biasanya debunya terbang ya. Itu merupakan salah satu sifat koloid yaitu efek tindal gitu. Terus yang common juga koagulasi. Koagulasi itu kan pengendapan. Ini adalah salah satu sifat koloid yang diterapkan pada pemurnian air. Biasanya kan pakai tawas. Nah, itu tawas itu kan fungsinya menyerap kotoran-kotoran. Jadi kotorannya itu diserap dan ngendap. Biasanya ada yang diserap, ada yang ngendap. Ngendap di bawah bak mandi atau di bawah pokoknya di bawah wadah gitu. Itu koagulasi itu nama lainnya atau bisa kita sebut dengan pengendapan. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Nama-nama IUPAC dari senyawa berikut adalah oke. Kita disuruh menamain suatu struktur. Jadi, kalau misal ketemu struktur yang seperti ini, lebih enaknya digambar yang jelas ya, teman-teman. Jadi aku mulai gambar dulu. CH3 yang sebelah kiri, oke, berarti CH3 itu kan selalu di ujung ya. CH3 berikatan dengan CH. Kalau misal dia berikatan dengan CH terus ada dalam kurung OH, artinya OH-nya ini berikatan pada CH, teman-teman. Ini aku kasih yang aku taruh di bawah. Berarti OH-nya kan ini udah terikat pada CH ya. Berarti setelah CH, CH-nya berikatan dengan CH yang ini. CH. Terus karena ini di dalam kurung juga, berarti CH3-nya terikat pada CH ya. Aku taruh bawah. Terus CH yang ini berikatan dengan C. Nah, C ini kan dalam kurungnya 2 tuh, setelah C berarti dua-dua senyawa ini itu berikatan pada C. Yang satu tak taruh atas, CH3, yang satu tak taruh bawah, C2H5. Oke, setelah itu C yang ini berikatan dengan C yang ini, CH2, CH3. Oke, berarti kalau misal strukturnya seperti ini tuh lebih gampang dinamain, teman-teman. Langkah-langkah penamaan tata nama senyawa IUPAC, langkah pertamanya adalah menentukan rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai terpanjang dan mengandung gugus. Di sini kan yang mengandung gugus, ini kan senyawanya yang mengandung gugus OH ya. Gugus OH itu artinya gugus alkohol, berarti nanti rantai utamanya harus mengandung C ini gitu. Nggak boleh misal rantai utamanya tuh dari sini ke sini, nggak boleh. Soalnya C-nya nggak mengandung gugus gitu. Nah, kita harus cari rantai utama itu rantai yang terpanjang dan mengandung gugus. Berarti nih, kalau misal aku hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini bisa juga
sebagai kandidat rantai utama, bisa juga ke bawah. Pokoknya lebih panjang, cari yang panjang gitu. Kalau ke bawah kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan C-nya 2 ya, 6. Ke bawah sama lurus gini kan sama aja, sama-sama 6. Lebih enaknya kita cari yang gampang, yang lurus. Ini kita kasih kotak kayak gini biar lebih enak. Berarti rantai utamanya yang ini. Rantai utamanya kan 6 tadi C-nya. Kalau 6 itu namanya heksana. Oke, langkah kedua setelah menentukan rantai utama. Langkah pertama tadi menentukan rantai utama. Rantai utama, langkah kedua adalah menomori rantai. Menomori rantai utama. Nah, menomorinya dari mana? Kan ujungnya ada 2 tuh, ujung kiri sama ujung kanan. Menomorinya dari gugus tadi kan gugusnya ini, senyawa ini kan mengandung gugus OH. Gugus OH-nya itu lebih dekat di ujung mana? Ujung kiri atau ujung kanan? Kalau struktur ini kan dia lebih dekat di ujung kiri. Berarti nomor satunya dari kiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke, setelah itu menamai cabang. Cabang itu semua C atau semua zat, semua molekul yang di luar rantai utama, kecuali gugus. Berarti kan ini cabangnya ada CH3, CH3 itu metil, karena C-nya 1, ini juga CH3, sama berarti metil. Kalau C2, C2H5 itu C-nya 2 berarti etil, gitu ya. Nah, kalau udah menamai cabang, berarti sekarang kita urutkan. Kita namain nih. Penamaannya itu dari urut abjad dulu, dari nama cabang dulu. Kan cabangnya ada 2 nih, ada metil sama etil. Nah, yang mana dulu yang disebut? Yang disebut duluan urut abjad. M sama E itu kan duluan E ya, berarti E dulu yang disebutin. E-nya di nomor berapa nih? Oh, etilnya di nomor 4, berarti 4 etil namanya. Berarti 4 etil, lalu yang metil dulu nih. Metilnya kan ada 2, nomor 3 dan nomor 4. Berarti nanti dimetil, menunjukkan kalau metilnya itu ada 2. Di nomor berapa aja? Nomor 3 dan 4. 4 etil, 3,4 dimetil. Lalu gugusnya sekarang. Gugusnya dia kan di nomor 2 tuh. 2 berarti dinomorin 2 heksana. Karena ini rantai utamanya adalah heksana dan gugusnya adalah alkohol, berarti belakangnya diganti ol, heksanol berarti. 4 etil, 3,4 dimetil, 2 heksanol. Nah, untuk memisahkan antara nomor dan huruf, dikasih tanda hubung seperti ini ya penulisannya. 4 etil, 3,4. Nah, ini 3 sama 4 dikasih koma. Pokoknya dalam satu tata nama ini tidak ada spasi. 4 etil, 3,4 dimetil, 2 heksanol. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Oke, soal yang terakhir, nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini. Jadi ada 5 polimer dan ada monomernya dan ada jenis polimerisasinya. Polimerisasi harusnya ya, polimerisasinya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah pasangan yang paling tepat dari ketiga komponen tersebut ditunjukkan oleh nomor gitu ya. Oke, jadi polimer yang pertama ada PVC. PVC itu kependekan dari polivinil klorida. Karena sesuai namanya vinil klorida, poli itu artinya banyak, vinil klorida itu berarti monomernya. Nah, di sini kan dia udah nyebutin nih polimernya PVC, monomernya vinil klorida, bener nggak? Betul, vinil klorida itu monomer dari PVC. Nah, terus kondensasi, apakah benar jenis polimerisasinya kondensasi? Ingat ya teman-teman, vinil klorida itu mengandung ikatan rangkap. Kalau misal C-nya itu mengandung ikatan rangkap seperti ini, biasanya jenis polimerisasinya bukan kondensasi tapi adisi. Berarti yang pertama ini salah. Oke, terus yang kedua, protein. Nah, protein ini kan kalian udah pasti sering banget dengerin monomer protein itu adalah asam amino. Nah, asam amino itu bergabung antara asam amino 1 sama asam amino lain bergabung melalui reaksi kondensasi namanya teman-teman. Kondensasi itu biasanya reaksinya melepas satu molekul kecil gitu. Penggabungan antara monomer-monomer dengan melepas satu molekul kecil. Kalau adisi tadi yang awalnya ikatan rangkap, dia akan putus ikatan rangkapnya. Jadi adisi itu prosesnya
pemutusan ikatan rangkap. Kalau kondensasi, pelepasan molekul kecil gitu. Nah, asam amino bergabung itu akan memutus H2O, akan melepaskan H2O ya. Jadi ini prosesnya reaksinya bukan adisi melainkan kondensasi. Jadi nomor 2 itu juga salah. Yang nomor 3, polietilen monomernya bener etena, namanya aja polietilen ya. Etilen itu nama lain dari etena. Poli itu banyak, artinya ya etena yang bergabung itu akan membentuk polietilen. Nah, ingat tadi aku bilang etena itu kan berarti etena kan gugus termasuk golongan alkena. Alkena itu kan rantai rangkap 2 ya. Pokoknya tadi kalau misal ada rangkap 2 berarti reaksinya bukan kondensasi melainkan adisi. Oke, berarti nomor 3 juga salah. Nomor 4, polimernya karet alam. Ini termasuk polimer alam seperti protein, polimer alam, bukan polimer buatan ya. Karet alam monomernya adalah isoprena. Benar, monomernya isoprena. Dan ingat kalau misal namanya ada enanya, etena, isoprena, metena, dan lain sebagainya, itu artinya rangkap 2. Kalau rangkap 2, ingat jenis polimerisasinya adalah adisi. Berarti karet alam, isoprena, adisi itu adalah 3 komponen yang tepat. Berarti jawabannya adalah yang do. Nomor 5 ini salahnya adalah di jenis polimerisasinya juga. Teflon, tetrafluoro, ini jenis polimerisasinya adalah adisi. Oke, jadi soal nomor 5 ini bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang nomor 4, polimer nomor 4, yaitu karet alam, monomernya isoprena, dan jenis polimerisasinya adalah adisi. Oke, gimana teman-teman? Udah paham kan? 5 soal tadi, jadi yang kita bahas ini merupakan soal asli Simama Poltekkes tahun-tahun sebelumnya. Kebleng. Jadi kalau misal kalian ingin sukses untuk Simama, seleksi Simama Poltekkes 2022 ini, kalian harus banyak latihan soal yang terdahulu ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.